Bismillahirrahmanirrahim. Wasamaitu memberi nama siapa saya terhadap kitab Taqdiman Muta'alim, terhadap nama kitab Taqdimul Muta'alim, Tariqat Ta'allumi, jalan belajar. Wajah dan menjadikan siapa saya terhadap kitab fusulan, terhadap beberapa fasal. Faslun, adapun fasal bimahiyatil ilmi, ini tetap di dalam menjelaskan sejati ilmu, wal fikhi dan fikih, wal fadlihi wa fadlihi dan keutamaan ilmu fikih, wa fadlihi dan keutamaan ilmu fikih. Faslun ayat faslun fitriyati, tetap tidak menjelaskan niat bihani ta'allumi, di dalam tingkah belajar. Faslun adapun fasal fi ikhtiyaril ilmi, ini tetap di dalam menjelaskan memilih ilmu, wal ustadi dan guru, wasyariki dan teman, wal tabati dan menetapi ilmu, sahabat. Faslun adapun ini fasal fi taqdimil ilmi, ini tetap di dalam menjelaskan mengagungkan ilmu, wa ahlihi dan keluarganya ilmu, dan wa ahlihi dan ahli ilmu. Faslun adapun ini fasal fil jiddi, ini tetap di dalam menjelaskan bersungguh-sungguh, wal muwadhabati dan berbuat istiqomah, tekun, berbuat tekun, wal himmati dan tujuan yang luhur, tujuan yang tinggi. Faslun adapun fasal fi bidayati syabki, ini di dalam menjelaskan awal mengaji, permulaan mengaji, qadrihi dan perkiraan sabab, wa tartibihi dan urutan sabab. Faslun adapun ini fasal fit tawakkuli, ini di dalam menjelaskan pasrah. Faslun adapun fasal di waktu tahsil, ini di dalam menjelaskan waktu menghasilkan ilmu, waktu menghasilkan ilmu, waktu menghasilkan ilmu. Faslun adapun fasal di syafaqati, ini tetap di dalam menjelaskan saling menghargai, saling mengasihi, taulas asih, wan nasihati dan mengharapkan kebaikan, nasihat, mengharapkan kebaikan. Faslun adapun ini fasal fil istifadati, ini tetap
tetap di dalam menjelaskan, mengambil faedah. Faslun adapun fasal fil wara'i ini tetap di dalam menjelaskan wara' halat ta'alumi, di dalam keadaan belajar, keadaan sinau, keadaan belajar. Faslun adapun fasal fima ini tetap di dalam perkara yurisu yang menyebabkan apa ma al-hifdha terhadap hafal, wan nisyana dan lupa, Faslun adapun ini fasal bima ini tetap di dalam perkara yajribu yang menarik apa ma al-rizqa terhadap rizki, wama dan perkara yang nahu yang mencegah apa ma, wama dan terhadap perkara yazidu yang menambah apa ma, menambah fil umri di dalam umur, wama dan sesuatu yang khusus yang mengurangi apa ma, wama dan terhadap perkara taufiki ada pertolongan saya illa billahi ini tetap dengan pertolongan Allah, ini tetap dengan Allah. Alaihi atas Allah, alaihi atas Allah, alaihi atas Allah tawakkaltu pasrah siapa saya, wa ilaihi dan terhadap Allah unibu kembali siapa saya. Jadi Kiai Muslim memberi nama kitab Ta'limul Muta'allim sebagai teori atau teori belajar, jalannya belajar. Karena di dalam kitab Ta'lim ini adalah sesuatu yang akan menjelaskan bagaimana seorang santri berakhlak kepada gurunya, kepada orang tua, kepada kiainya. Ada di dalam kitab apa yang bisa menyebabkan cepat pintar, cepat bisa, cepat berhasil. Ada dalam kitab Ta'lim. Makanya di sini dibuat oleh Kiai Muslim ini dengan beberapa pasal-pasal. Ada pasal yang menjelaskan tentang sejatinya ilmu, sejatinya fikih, dan keutamaan di dalam ilmu. Ada di dalam kitab Ta'lim. Ada juga pasal yang menjelaskan tentang niat di dalam keadaan atau di dalam ketika belajar. Orang itu belajar bukan hanya sekedar belajar, ada niat. Ada keinginan besar, niat besar bagaimana ketika pulang ke rumah seorang santri bukan hanya sekedar nama, tapi pulang bisa menjadi manfaat besar, berkah yang besar dibutuhkan oleh masyarakat. Maka di dalam taklim ini diajarkan istiqomah belajar, terus diulang-ulang mata pelajarnya sampai 7 kali, 5 kali, 6 kali, dan seterusnya. Dalam kitab Ta'lim. Ya penting. Dan juga ada pasal yang menjelaskan tentang untuk memilih ilmu. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang bisa membawa kita ke jalan surganya Allah dan memilih seorang guru. Maka biasanya itu kita memilih pondok mana yang cocok. Jangan sampai salah pondok. Supaya benar. Memilih gurunya, memilih teman. Oh, teman yang bisa membawa kita cepat bisa baca kitab siapa? Dipilih. Jangan hanya sekedar memilih teman. Tetapi juga harus benar-benar memilih teman.
dari rumah awalnya kalem karena salah teman, akhirnya jadi nakal. Dan ini tidak diinginkan gurunya, ini tidak diinginkan kiainya, ini tidak diinginkan oleh orang tuanya. Maka jadilah santriku yang bisa membahagiakan orang tuanya, membahagiakan gurunya, membahagiakan pesantrennya. Jangan menjadikan santri yang bisa menyakiti hati gurunya, menyakiti hati orang tuanya, menyakiti pesantrennya. Naudzubillah. Yo, paham ya? Jangan sampai diulangi terus. Kalau sudah salah itu, akhirnya gurunya sakit, pesantrennya sakit, sakit hati, akhirnya sulit untuk mendapatkan ilmu barokah, pulang menjadi orang sukses sulit. Meskipun status guru itu tidak boleh untuk pernah sakit hati kepada santri, wajib kan. Tetapi bagaimana sekiranya guru itu tidak sampai tersakiti hatinya oleh seorang santri? Ya ngikut, jangan muter-muter, jangan mentok, jangan bertempur terus. Oh iya ya, nanti kalau saya bertempur nyakitin hati guru saya, nyakitin kiai saya, nyakitin orang tua saya kalau mendengar. Belajar yang betul. Karena kalau masuk dari kelas 1 MTS, kelas 3 SMA sudah kepengen keluar dari pondok. Kepengen berarti hanya berapa tahun? 6 tahun? Tidak dapat. Kalau dibanding kiai-kiainya yang sampai 15 tahun. Sampai berapa tahun? Saya tidak terlalu lama, kurang lebih 15 tahun. Jangan membayangkan, oh berarti saya mondok hanya 10 tahun tapi tidak boleh, lebih lama dari lagi. Harus semangat. Mondok harus semangat. Lah orang-orang khusus kok. Orang bisa mondok itu orang-orang khusus, orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pesantren itu adalah ladang dari kebun-kebun surganya Allah. Majelis Ta'lim itu dalam kitab Nasaihul Ibad, kata Sayyidina Ali, Majelis Ta'lim itu, pondok pesantren itu, ya ngajinya ini dinamakan tempat kebun-kebun dari kebun-kebun surganya Allah. Maka jangan malas-malas. Ya kalau WC bukan mushola, masjid, madrasah, tempat belajarnya itu kebun-kebun surganya Allah. Maka bilang jangan ini abotor lah, saya betelak abotor, bantang betelak, ngambil bertepur. Kapan mau jadi orang pintar? Meskipun pintar itu tidak wajib, tapi tanda-tanda orang pintar itu belajar. Tanda-tanda orang pintar itu ngapalin. Gak mungkin ngerti apa yang dinamakan isim mufrad kalau dirinya tidak pernah ngapalin isim mufrad. Isim mufrad adalah laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan, bukan terdiri dari tasniyah, jamak dan tidak mulhaq terhadap kedua. Itu dinamakan isim mufrad. Harus hafal. Apa yang dinamakan isim tasniyah, apa yang dinamakan jamak taksir, apa yang dinamakan jamak muannas salim, apa yang dinamakan maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, apa yang dinamakan hal, apa yang dinamakan masdar, apa perbedaan masdar dengan masdar di mubadil mim, apa yang dinamakan isim fa'il, apa yang dinamakan maf'ul. Itu harus hafal. Apa yang dinamakan idhofah, apa yang dinamakan af'alul tafdil, apa yang dinamakan jumlatul mu'tadhidah. Santri itu harus bisa. Makanya
Di sini di dalam kitab taklim ini ada pasal-pasal yang menjelaskan tentang pilih teman, ikhtiyarul ustaz, ikhtiyarul syarif, wassahabat. Karena ketika salah teman ya cuman habis banyak doang orang tuanya. Orang tuanya cari duit sampai warna hitamnya orang tua itu demi sampian loh. Kalau nggak belajar loh, jangan gurau terus, jangan teriak-teriak terus, tidak ada manfaat. Ya, amin. Ayo gunakan pesantren itu belajar ilmu. Paham nggak? Paham ya? Menjelaskan tentang bagaimana mengagukan ilmu, mengagukan ahlul ilmi. Kalau orang tuanya guru, ya anaknya jadi guru. Jangan sembarangan. Ya. Lampu termedia. Tahu? Di pondok itu sebenarnya cicil, takut sama dengan sisi. Enak ya? Paham? Sekarang tahu juga. Jangan sembarang. Akhlaknya dibang. Akhirnya sampai nulis akhlak dipakai dilakukan. Bukan. Ya. Ada pasal yang menjelaskan tentang kesungguhan al-fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Di santri itu penting belajar sih tenang. Faslun ada faslun bimahiyatil ilmi, ini tetap di dalam menjelaskan sejatinya ilmu wal fikih dan fikih wafatnya keutamaan fikih. Qala dawuh Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dawuh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Talabul ilmi utawi nyupri ilmu fardhatun iku banget fardhoni ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi adapun menuntut ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu. Fardhatun ini sangat wajib, sangat fardhu. Kepada siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki wa muslimatin dan Islam perempuan. Jangan sampai enggak cari. Makan sampai lagi bersyukur karena nuntut ilmu hukumnya wajib. Berarti kalau sampai menjadi orang bodoh, sudah dibiayai oleh orang tua kemudian masih tidak mau mencari ilmu, itu yang dosa sampingan, bukan orang tua, tapi sampingan. Pokoknya nanti sampai ada keinginan besar. Bagaimana nanti kalau sudah punya anak pasti kepengen mondokkan anak. Maka terima kasih dengan orang tua, masih mau mondokkan anak. Orang-orang yang beruntung mau mondokkan anak. Harus senyum sampai karena sampai ingin dijadikan ahli jannah. Orang tua itu mau mondokkan sampean supaya sampai itu mengikuti jalur syariat Allah. Pekerjaannya, perbuatannya supaya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Ilah warwa sapa sira. Mengertilah siapa kamu. Bi anna lawan satu huni kelakuan dengan sesungguhnya pekerjaan
La yuftaradu iku ora difardoaken. Iku ora difardoaken. Ini tidak diwajibkan. La yuftaradu ini tidak diwajibkan. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok. Talabu kulli ilmin apa nyupri sekabehane ilmu. Apa mencari semua ilmu. Balu taraddu balik din fardu akan ali ngatasi kulli muslimin wa muslimatin talabu ilmil hadi apa nyupri ilmu. Bahkan difardukan alai atas kulli muslimin talabul ilmil hadi apa mencari ilmu. Kama yuqalu kaya oleh den jauh akan kaya oleh den jauh akan seperti hanya didauhkan dikatakan apa sing den jauh akan afdalul ilmi ilmul hal utawi luwih utamane ilmu adapun utawi dini adapun lebih utamanya ilmul hali iku ilmul hal iku ilmul hal. Oke. Utamanya ilmu iku lho ilmu ilmu tingkah, ilmu perilaku. Bagaimana kita mau dihargai orang kalau kita tidak pernah menghargai orang? Kalau kita ingin dihargai orang toh, maka kita harus menghargai orang. Itu penting. Maka di situ kita harus belajar akhlak. Kalau nggak belajar akhlak yang benar, sampai kapan pun nggak pernah enak ya. Akhlaknya dipakai. Wa afdalul amali utawi luwih utamane amal, adapun lebih utamanya pekerjaan. Adapun lebih utamanya pekerjaan, hifdzul hali iku ngreksa tingkah. Hifdzul hali ini menjaga perilaku, ini menjaga perilaku. Paling utama amal, menjaga perilaku, menjaga amal, menjaga hal, menjaga pekerjaan, jaga apa? Tingkah, keadaan. Paling afdal amal itu ya jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan, jaga badan, jaga tangan aja gunakan itu, jaga sopan aja gunakan nama sih, gunakan tangan, jangan digunakan untuk mencuri, gunakan tangan untuk makna kita, baca Quran, buka kita, buka Quran. Jangan buka lemari orang, haram. Haram karena sekedar nama coba. Disiksa oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Maka hati-hati. Yang sudah jangan diulang-ulang terus. Ayo belajar dewasa, belajar malu. Kalau di kanan kita ini dicatat, apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat yang di kanan, oleh malaikat yang di kiri. Yang kiri nyatat amalku, yang kanan nyatat amal ba. Oh sampai yang dicatat siapa-siapa yang ngaji kita ditulis. Apa yang terbesit dalam hati sampeyan, apa yang terbesit dari ucapan-ucapan sampeyan minta dengan Allah, Allah kabulkan. Meskipun tidak sekarang, tapi nanti setelah keluar dari pondok pesantren, minta ya Allah, semoga saya dapat ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Qabul doa itu. Tapi jangan sampai melanggar aku, supaya tidak dicabut barakatul ilmi.
yuftaradu 'alal muslimi talabul ilmi wallahu a'lam. Semoga manfaat jadi orang sukses semua. Kaya iman, kaya takwa, kaya sehat, kaya batin, kaya ilmu yang barokah, kaya harta itu dijadikan perjuangan agama Allah untuk ibadah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina dan meriwayatkan siapa saya fi sahihihima di dalam hadis sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'ah dilaporkan ilaihi terhadap Rasulullah siapa Ibnu Nati anak kakinya anak perempuannya Rasul. Wa huwa ada Ibnu Nati fil mauti ini berada di dalam wafat. Wafat kemudian mengalir aina Rasulullah apa peribat dua Rasulullah atau peninggal peribat duanya Rasulullah SAW mengalir air mata aina Rasulullah apa peribat duanya Rasulullah. Waqala kemudian berkata Rasulullah syahidun siapa sah mahada ya Rasulullah ma ini apa hada adapun fafadhat ini ya Rasulullah. Qala dawu siapa Rasulullah hadihi adapun fafadhat aina Rasulullah rahmatun ya Rasulullah. Ja'ala menjadikan dalam rahmat Allah subhanahu fi qulubi ibadihi dalam beberapa hati hamba-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yarhamu dan hanyalah mengasihi, mencintai, mengasihi Allah subhanahu min ibadihi dari hamba-hambanya Allah al-ruhama'ah terhadap orang-orang yang mengasihi. Qul berkata siapa saya al-ruhama'ah adapun ruhama'ah ruya diriwayatkan bin nasbi dengan dibaca nasab wal raf'i dan dibaca rafa. Wan nasbu maka ada dibaca nasab ala annahu ini tetap atas sesungguhnya nasab maf'ulun ini menjadi maf'ul yarham ini menjadi maf'ul lafaz yarham rafu dan dibaca rafa ala annahu sesungguhnya rafa khabarun ini menjadi khabarun inna wa takun ada apa bimakna alladhi ini tetap dengan menggunakan makna alladhi. Nangis ketika mendengar orang mati ya biasa, tapi kalau moyak-moyak baju itu luar biasa. Apa bini janda di anak situ kayak bikin terwalah dia. Ya nangis biasa namanya orang ditinggal orang tua dan nangis itu kan parah. Ya. Tapi jangan sampai moyak-moyak baju sampai pukul-pukul di itu yang haram, itu yang tidak boleh. Paham ya? Warawaina dan meriwayatkan siapa saya fi sahih Bukhari di dalam hadis sahih Imam Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah dakhala ini masuk siapa Rasulullah alati atas putranya Rasulullah Ibrahim rupanya Sayyid Ibrahim radhiyallahu anhu wa huwa keadaan adapun Rasulullah yujawwidu atau yajudu ini dermawan siapa Nabi nafsi dengan dirinya Ibnu atau Ibrahim faja'ala kemudian menjadikan aina Rasulullah apa kedua meripat Rasulullah tadrifani ini apa menetes apa aina Rasulullah. Faqala kemudian berkata terhadap Nabi Abdurrahman bin Auf
Rasulullah, ya inna Auf, inna sesungguhnya fadl rahmatun ini rahmat, summa al-bahar, kemudian mengikutkan siapa fadl rahmat bi ukhra dengan yang lain. Faqala pun berkata, innal ainah, sesungguhnya mata tatmau ini mengalir, ain mata apa ain, wal qalba dan hati, yahzan ini susah apa qalb. Wala naqul dan tidak berkata siapa saya illa ma kecuali perkara yardi meridhakan apa ma rabbana terhadap Tuhan kita. Wa inna dan sesungguhnya saya bifiraqika dengan berpisahnya kamu ya Ibrahim, lamahzununa, ini yakni beberapa apa ya, susah. Wal ahadits, adapun hadis binahwima dengan semacam perkara dekatku yang menyebutkan siapa saya yang termak kasih waktu ini banyak masuratun dan yang terkenal. Wa amal ahadits, adapun beberapa hadis asalnya atau yang sahih anal mayyit, ini sesungguhnya mayyit yu'adzabu ini disiksa siapa mayyit bibukai ahlihi dengan menangis ahlinya mayyit ali atas al-mayyit. Falaisat maka tidak ada apa buka ala dhahiriha atas dhahirnya buka, wa itlaqnya dan mutlaqnya buka, belia bakal buka ilmu awwalatun, ini ditakwil menangis itu annal mayyit tu'adzab bi bukai ahli, tetapi hakikatnya falaisat ala dhahiriha, bukan melihat dari sisi zahir dan kemutlakannya menangis. Bahkan menangis orang mati itu muawwalatun, perlu ditakwil, perlu dilihat dulu nangis yang seperti apa yang bisa menyebabkan mayit itu disiksa. Ternyata wakhtalafa, dan berbeda pendapat al ulama, siapa ulama fi takwiliha, di dalam takwil buka li ahdil mayyit ala aqwalin, atas beberapa perkataan ulama, adharuha adapun lebih dhahirnya al buka, wallahu a'lam, annaha ini sesungguhnya buka mahmulatun ini ditanggungkan ala ayyakuna atas bahwasanya ada lahu terhadap man sababun apa sebab fil buka, imma bi ayyakuna ada kalanya bahwasanya ada siapa mayyit awsahum ini berwasiat siapa al mayyit hum terhadap ahluhu bihi dengan buka, ala ayyakuna atas sesungguhnya bahwasanya ada lahu terhadap buka sababun apa sebab fil buka, lahu terhadap man lahu terhadap al mayyit, lahu terhadap al mayyit au ghairu dzalika, atau selainnya awsahum, au ghairu dzalika, atau atas awsah bi ayyakuna awsahu bihi au ghairu dzalika. Waqad jama'tu, dan sungguh mengumpulkan siapa saya guna dzalika terhadap setiap imma ayyakuna awsahu au muqdhamah, atau agungnya dari au muqdhamah atau agungnya dari fi kitabil janaiz, di dalam kitab janaiz min Sharh al-Muhaddab, dari syarah kitab al-Muhaddab. Wallahu a'lam. Ulama itu berselisih pendapat di dalam mentakwil menangisi ahlul mayyit, menangisinya ahlul mayyit kepada si mayyit atas beberapa ucapan atau perkataan. Lebih jelasnya menangisi mayyit itu masih perlu dipertanggungkan mahmulah, atau dimungkinkan atas bahwasanya kepada seseorang sebab-sebab di dalam menangisi mayyit. Ada kalanya memang si mayyit itu berwasiat kepada keluarga-keluarganya atau dengan cara yang lain. Kata musannif, saya masih mengumpulkan
menyimpulkan semua hal tersebut, atau karena lebih besarnya menangisi mayit tersebut yang dijelaskan di dalam kitab Janaiz dari syarah kitab Muhaddats, yaitu kitab Al-Majid. Qala ashabuna, berkata siapa santri-santrinya Imam Syafi'i, wa yajuzu, dan boleh al-buka apa menangis qabla al-mauti, di dalam sebelum mati, wa ba'dahu, dan di dalam setelah maut. Walakin qablahu, akan tetapi di dalam sebelum maut, aula, ini lebih utama, bil hadisi sahih, karena hadis sahih. Menurut santrinya Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i, menangisi orang mati sebelum mati atau sesudah mati boleh. Menangis sebelum mati dan setelah mati boleh. Kepada orang mati boleh, ya apa-apa. Tapi dengan catatan tadi, ya, jangan sampai ngoyak-ngoyak baju sampai nempelin wajah, seakan-akan tidak terima dengan qadha dan qadarnya Allah. Akan tetapi kata beliau, menangis sebelum mati itu lebih utama karena ada hadis sahih. Faida wajabat, di dalam ketika tetap apa maut, fala yabkiyan, maka sungguh jangan menangis. Bagiyatun, siapa orang yang menangis. Fala tabkiyan, maka sungguh jangan menangis. Bagiyatun, siapa orang yang menangis. Ketika memang mati adalah sebuah ketetapan atau mati adalah kewajiban, maka sebaiknya orang yang menangis, ya jangan menangis. Artinya apa? Menangis itu boleh, tapi jangan terlalu. Ya. Bapak Nasalan cukup memberi nas Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i rahimahullah taala, wal ashab, dan santri-santrinya, ala anak sesungguhnya pekerjaan yukrahu, dimakruhkan, al-buka apa menangis, ba'dal mauti, di dalam setelah mati, karena asal tanzihin, dengan makruh tanzih, wala yahmu, dan tidak haram apa al-buka. Wa ta'awwal, dan takwil siapa fuqaha hadisan fala tabqiyanna baqiyatun, terhadap hadis fala tabqiyanna baqiyatun alal karah. Babu ta'ziyati wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kalau penyebutnya di sini al